mengikuti pernyataan pers kami bertiga. Tadi baru saja kami menandatangani pertama MOU antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga perjanjian kerjasama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. PKS ini merupakan tindak lanjut dari MOU yang sudah kami tandatangani dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran beberapa waktu yang lalu. Kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan akan bekerja sama untuk pengembangan pelatihan bagi para siswa SMK untuk dapat praktek di BLK yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yang dengan praktek itu mereka selain diharapkan dapat meningkatkan kemampuan atau skill mereka sesuai dengan bidang-bidang yang mereka tekuni, juga diharapkan nanti para lulusan SMK dapat memiliki sertifikat sesuai dengan program pelatihan yang mereka ikuti di BLK-BLK yang diselenggarakan atau dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, kami nanti akan bekerjasama untuk menyiapkan lulusan SMK yang siap untuk bekerja di mancanegara, dan kami merencanakan SMK-SMK kita, terutama SMK yang sudah berperingkat PK, program keunggulan itu, nanti akan kami desain untuk menjadi SMK yang masa studinya sedikit lebih lama dari SMK yang lainnya. SMK itu kita desain untuk nanti bisa belajar 4 tahun, dan 1 tahun yang terakhir adalah untuk penyiapan mereka bekerja di mancanegara, dan jalurnya sudah ada di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya persilahkan kepada Bapak Menteri Tenaga karena beliau akan ada agenda lain untuk dapat menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pertemuan dan MOU kita pada pagi hari ini. Ya, makasih Prof. Mufti. Jadi teman-teman media, alhamdulillah tadi suatu kebahagiaan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita bisa hadir di sini. Tadi sudah teman-teman lihat ada suatu MOU yang kita tanda tangani bersama sebagai suatu langkah awal kita dalam melakukan alignment dari dunia pendidikan, terutama itu adalah pendidikan dasar dan menengah, SMA dan SMK pada dunia kerja. Jadi tema besar yang tadi saya sampaikan itu adalah school to work transition. Ya, tadi dari Prof. Mufti dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada pola ya memperpanjang itu tadi 1 tahun, tapi sebenarnya juga bisa sifatnya itu adalah secara sesudah lulus kemudian upgrading, upskillingnya itu dilakukan di balai vokasi atau balai latihan kerja dengan tema-tema kompetensi atau keahlian yang beragam. Dan memang ini sejalan dengan tuntutan kita untuk memenuhi kompetensi-kompetensi untuk future jobs ya. Dan ini adalah tema besar kita, sehingga kita berharap potret saat ini pengangguran lulusan SMA dan SMK yang sebesar 4 juta itu kemudian ke depan semakin menurun, dan kita punya solusi-solusi adanya alignment dari institusi pendidikan lanjut kepada dunia vokasi, pelatihan atau training. Mungkin itu sekali lagi ini suatu alignment, suatu kerjasama yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih. Termasuk juga sebenarnya kalau skemanya itu bisa nanti juga magang atau bekerja di luar negeri sebenarnya, dan itu dikelola oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih banyak. Saya mohon izin, Prof, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mufti, Ibu Hatifah, dan Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan wartawan yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kami beserta Kementerian Bigdasmen
akhirnya menandatangani PKS perjanjian kerjasama yang saya kira pertama yang harus kita apresiasi bahwa dari MOU ke PKS tidak lebih dari 1 bulan, sehingga ini cukup cepat. Yang kedua, kami dan Prof. Mukti ini punya satu komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem vokasi dan atau pelatihan untuk khususnya penyiapan calon-calon tenaga kerja kita yang akan kita tempatkan di luar negeri. Karena hal yang paling prinsip dan mendasar yang terkait dengan upaya membangun tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia, salah satunya adalah peningkatan kompetensi. Jadi kita tidak bisa bicara banyak soal perlindungan kalau kompetisinya kurang. Nah, untuk itu dalam konteks kerjasama hari ini kami sampaikan yang pertama yang kita lakukan adalah pemetaan. Jadi kita petakan job order ada di mana, jabatan kerjanya apa, lalu yang dibutuhkan tenaga kerja seperti apa, lalu kita menyesuaikan di sini. Jadi sejak awal kurikulum di SMK yang disampaikan oleh 1 tahun beliau oleh tadi itu sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri. Ini yang kita sedang rancang bersama beliau. Yang kedua, kita juga akan menempatkan kalau bisa nanti SMK atau LKP ini sejak awal sudah kita peminatan siapa yang mau berangkat ke luar negeri, sejak awal sudah kita kita cluster khusus, lalu negaranya negara mana, jabatan kerjanya apa, lalu nanti langsung kita sambungkan dengan penempatan sehingga lebih terkawal, lebih jelas, dan job order itu tidak ada jawaban. Kita bisa jawab, oh ini ada, kita punya tenaga kerja yang siap, sumbernya dari SMK ini, LKP ini, LKP itu. Rencana kita akan kita bangun seperti itu, sehingga ke depan mau tidak mau kami harus bekerja sama erat. Termasuk mudah-mudahan ke depan selain peningkatan kompetensi, pemetaan, mudah-mudahan data di antara kami berdua, khususnya data soal pekerja migran, calon-calon pekerja migran dan SMK ini atau LKP ini bisa terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan. Sehingga kita kalau misalnya ada permintaan pekerjaan, tinggal kita lihat di SMK mana yang siap, LKP mana yang siap. Jadi sudah langsung kita bisa distribusikan atau tempatkan secara baik. Saya kira itu yang menjadi bagian dari kerjasama kami dengan Prof. Mukti ke depan, sekaligus laporan untuk Ketua Komisi 10 hari ini. Terima kasih. Terima kasih diberi kesempatan. Baik, kami hanya ingin mengemukakan apresiasi yang tinggi. Dengan adanya MOU ini membuktikan bahwa apa yang selalu dituduhkan ada yang namanya mungkin ego sektor itu ternyata tidak terjadi. Dan apa yang kita hadapi saat ini yaitu kesenjangan antara yang dibutuhkan dengan yang membutuhkan itu pasti akan dipersempit. Karena selama ini banyak lulusan yang masih menganggur, tapi di sisi lain banyak pencari pekerja ataupun membutuhkan permintaan kerja ternyata tidak terpenuhi. Nah, jadi inilah yang dengan MOU ini akan dijembatani. Persis yang dilakukan sudah disampaikan, tugas DPR mendukung dan sekaligus mengawasi. Semoga yang diawasi itu semuanya hasilnya bagus. Amin. Terima kasih, berkah bulan ini Pak masih diberi kesempatan untuk menyaksikan satu inisiatif yang sangat luar biasa.